Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Bercerita tentang kurban biasanya dikaitkan dengan kambing. Betul? Bercerita tentang kurban dikaitkan dengan onta. Tapi sebenarnya di balik kurban bercerita tentang anak muda. Namanya disebut dalam salat sampai 4 kali. Kalau salatnya 2 rakaat. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dia adalah sosok anak muda yang luar biasa. Dulu biasanya disebut kenakalan remaja, kenakalan anak muda. Tapi beberapa hari belakangan kita mendapatkan surat pertanyaan-pertanyaan. Ustadz Somad, kami alhamdulillah sudah sholat, tapi bapak kami, ibu kami belum sholat. Ustadz Somad, saya alhamdulillah sudah sholat, tapi bapak saya masih pakai narkoba. Ternyata bukan kenakalan remaja, tapi kenakalan orang tua. Kenakalan bapak-bapak, kenakalan ibu-ibu. Dan ternyata Nabi Ibrahim menghadapi itu. Apa yang dihadapi Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim berhadapan dengan bapaknya. Diceritakan dalam Al-Quran. Apa kata Nabi Ibrahim kepada bapaknya? Ya idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Wahai bapakku Azar. Atattakhidhu asnaman alihah. Mengapa engkau menyembah berhala? Mengapa engkau menyembah patung, wahai bapakku Azar? Mengapa menyembah berhala? Dan Azar itu bukan sekedar menyembah berhala, tapi dia pembuat berhala. Segala berhala-berhala yang ada, dia yang membuat. Dan Nabi Ibrahim berhadapan dengan bapak yang luar biasa. Lalu kemudian apa jawab bapaknya? Apa kata Azar? La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menasihati aku, kalau tidak berhenti mendakwahi aku, kalau tidak berhenti mengajak aku, la arjumannaka, aku akan lempar engkau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku dalam waktu yang lama. Pergi sana. Jadi kalau ada anak-anak muda sekarang yang sudah hijrah, sudah ngaji, sudah ke masjid, berhadapan dengan bapak yang belum juga mendapat hidayah jalan Allah, maka pelajaran dari kurban Ibrahim alaihissalam mengalami itu. Apa jawab Ibrahim? Apakah Ibrahim mengatakan, hai bapak penghuni neraka? Apakah Ibrahim mengatakan, aku akan pancung kepalamu? Ibrahim dengan lembut berkata, Sa'astaghfirulaka Rabbi. Walaupun engkau kasar wahai bapak, walaupun kau katakan akan melempar aku pakai batu sampai mati, walaupun kau katakan kau akan mengusir aku sampai tempat yang jauh, Sa'astaghfirulaka Rabbi, aku tetap memintakan ampun kepada Allah supaya Allah mengampunkan dosa-dosamu. Innahu kana bi hafiyya. Allah itu dekat dengan aku dan dia mengabulkan doa-doaku. Oleh sebab itu pelajaran anak-anak muda zaman sekarang, kalau kalian sudah hijrah, baik. Kalian sudah meninggalkan pacaran, mantap. Kalian sudah istiqomah ke masjid, hebat. Tapi ketika berhadapan dengan orang tua yang belum hijrah, masih lagi belum sholat, masih lagi pakai narkoba, masih lagi minum khamar, jangan mentang-mentang sudah ngaji, sudah punya guru, sudah dekat dengan ustadz, merasa diri penghuni sorga, pulang ke rumah, panggil ayah, panggil ibu. Papa, sini, mama, sini, duduk sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan begitu. Pakai lidah orang lain, pakai bahasa orang lain, yang santun, yang lembut, yang baik. Mungkin hidayah sampai ke hatinya. Caranya, boleh jadi kata-kata yang dipakai kasar, menyentuh, menyinggung perasaannya. Tapi kalau kau pakai lidah orang lain, bahasanya bahasa alim ulama, bahasanya bahasa tokoh masyarakat,
orang yang omongannya didengar, yang kira-kira katanya masuk ke hati orang tua kita, sampaikan pesan, paman, pakcik, ibu, bapak, bisa tak sampaikan ke ibu saya? Ustadz, bisa tak sampaikan ke ayah saya? Maka ini semua adalah dakwah. Dakwah bukan berceramah, tablik akbar, ditonton oleh orang satu lapangan sepak bola. Bukan. Apa itu dakwah? Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Satu orang dapat jalan kebenaran karena kata-katamu. Khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah. Pada zaman Nabi SAW, unta yang merah adalah kendaraan termahal, kendaraan besar, megah, mewah, hebat, super. Tapi kemudian ada yang lebih hebat daripada itu ketika engkau bisa menyampaikan hidayah Islam kepada ayah kandungmu, kepada ibumu. Ini pelajaran yang pertama dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lanjutkan. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam? Ibrahim berhadapan dengan orang-orang yang menyembah patung-patung. Tapi Nabi Ibrahim tidak berkata lalu berkata, hai kalian penduduk kampung, kalian semuanya sesat, kalian semuanya salah. Tidak. Ibrahim yang anak muda, yang perkasa, tidak hanya fisiknya yang sehat, tidak hanya tubuhnya yang kuat, tapi otaknya juga cerdas. Ini tipe model anak muda zaman dulu yang masih bisa kita ikut relevan sampai zaman milenial, sampai anak muda zaman now. Cerdas otaknya, smart, anak muda yang hebat. Apa yang dilakukan Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim masuk ke dalam tempat ibadah, dia lihat ada patung-patung, dia hancurkan, dia pecahkan, dia hancurkan. Lalu kampak yang besar itu dia gantungkan di leher berhala patung yang paling besar. Pada waktu petang hari, maka para petani-petani orang di kampung pulang. Mereka melihat hancur berkeping. Siapa yang menghancurkan ini? Lalu mereka sudah menebak, ini pasti ulah anak muda itu yang bernama Ibrahim. Dia pasti yang melakukan ini. Tangkap Ibrahim. Mereka tangkap Ibrahim. Apa kata mereka kepada Ibrahim? A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Engkaukah yang melakukan ini Ibrahim? Engkau yang sudah menghancurkan ini? Engkau yang sudah memporak-porandakan ini? Engkau yang sudah membinasakan berhala-berhala ini? Ibrahim dengan senyum menjawab. Apa kata Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang melakukan ini bukan saya. Bukan aku yang memecahkan. Siapa yang melakukan? Berhala yang paling besar. Kalau kamu tidak percaya, coba lihat. Kampaknya kan masih tergantung di lehernya. Ibrahim sebenarnya ingin mengajak berpikir, hai kalian yang menyembah patung, yang menyembah berhala, coba kalian lihat ketika dia hancur berkeping, bisa tak dia membela dirinya? Bisa tidak dia menolak mudarat? Kalau membela dirinya saja tidak mampu, kalau membela dirinya dari penghancuran, pengrusakan saja tidak bisa, apalagi membela kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang kalau sudah berdebat otak kalah, debat IQ kalah, maka yang bangkit adalah egonya, ototnya. Ibrahim, kamu boleh menang dengan otak, tapi dengan otot kamu pasti kalah. Ya jelas kalah. Ibrahim dikeroyok sendirian. Lalu apa kata mereka? Bakar dia. Hidupkan api unggun yang besar, tarik Ibrahim, masukkan ke dalam api, bakar dia hidup-hidup. Harriquhu, bakar dia. Mereka bakar Ibrahim alaihissalam. Pelajaran, anak-anak muda, mungkin dengan otak kalian menang. Tapi ketika berhadapan dengan sebuah organisasi, berhadapan dengan kelompok besar, berhadapan dengan sebuah geng, kalian boleh jadi kalah. Menyerahkah kalian? Tidak. Karena mukjizat pasti ada. Kalian akan dibakar seperti yang dihadapi oleh Ibrahim alaihissalam. Satu kampung mengeroyok dia. Raja berkata, bakar Ibrahim, matikan dia, harriquhu. Di saat itu terjadi mukjizat besar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya nar, wahai api. Ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau bardan, sejuk, wasalaman, selamat. Andai Allah katakan bardan, wahai api jadilah engkau sejuk,
mungkin Ibrahim alaihissalam akan mati kedinginan beku dalam api itu karena kuasa Allah. Api yang panas membakar, Allah bisa balik hukum membakar menjadi membekukan. Kuni bardan, jadilah engkau sejuk kepada Ibrahim. Tapi Allah maha bijaksana, dia tidak hanya berkata bardan, tapi dia juga berkata wasalaman. Arti selaman, selamat. Jadilah engkau sejuk dan selamat bagi Ibrahim. Api tak membakar. Ikan tak bisa menelan, api tak bisa membakar, pisau tak bisa memotong. Siapa punya kuasa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka kita berusaha saja. Berdakwah ini kita buat saja. Anak-anak muda yang sudah berdakwah menapaki tapak-tapak kaki Ibrahim alaihissalam. Kau akan diperangi oleh ayah kandungmu sendiri. Kau akan dimusuhi oleh keluargamu. Satu kampung akan mengeroyok engkau. Tapi sabar, Allah ada bersama engkau. Apa yang terjadi? Ibrahim keluar, api tak dapat membakarnya, arang habis, besi binasa, debu berterbangan dihembus angin. Ibrahim keluar dari kobaran api dalam keadaan sejuk, kedinginan dan selamat. Apa maknanya? Pelajaran yang kedua, bahwa dalam dakwah engkau mesti bekerja dengan otak. Lebih otot mungkin engkau kalah, dengan fisik mungkin engkau akan kalah, tapi otakmu, hatimu dekatkan dengan Allah, mukjizat akan datang. Mukjizat sudah selesai, kenabian sudah tidak ada lagi, betul, tapi Allah tetap menolong. Intan surullah, hai anak-anak muda, intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Wa yuthabbits aqdamakum, pada saat kaki goyah, pada saat kaki gontai, pada saat kaki tak dapat melangkah, Allah yang membuat engkau bisa melangkah. Kuasa itu bukan dari engkau, tenaga itu bukan dari engkau, suara itu bukan dari engkau. La haula wala quwata illa billah al-ali, yang maha tinggi, al-azim, yang maha agung dan perkasa. Oleh sebab itu serahkan diri kepada Allah. Itu bukan asal-asalan saja menyebut nama dia dalam salat. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Hari ini kita berhadapan dengan anak muda yang perkasa ketika pada awal bulan dengan sepeda motornya, dengan gagahnya, dengan PD-nya. Tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 15, sampai tanggal 25 sudah tidak datang ke kampus lagi. Karena uang sudah mulai menipis. Passwordnya cuma 3 huruf saja. Pa, ma. Papa, mama. Hilang. Tapi Ibrahim alaihissalam, dia tidak bersandar kepada manusia. Dia adalah tipikal model anak muda yang otaknya cerdas, fisiknya sehat, orangnya berani melawan kemungkaran, tapi dia tidak bersandar kepada manusia. Andai dia bersandar kepada ayahnya, tentu dia tidak berani berkata-kata. Andai dia bersandar kepada orang kampungnya, tentu dia akan ikut saja orang banyak. Wa in tuti aktsara man fil ard, kalau kau ikut orang banyak, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim tipikal model anak muda yang sehat fisiknya, sehat otaknya, tapi dia tidak bersandar kepada manusia. Bersandar kepada manusia hampa, bersandar kepada harta binasa, bersandar kepada kuasa sirna. Ibrahim bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza daqat 'alaika dunya, sempit semuanya. Yang selama ini kawan-kawan berubah menjadi lawan. Yang selama ini bersandar kepada harta, saatnya tiba harta tak lagi berguna. Yang selama ini bersandar kepada orang tua mati meninggalkan kita. Lalu kita bersandar kepada apa? Maka jangan katakan kepada anak-anakmu, nanti kalau aku mati kau akan makan apa? Nanti kalau aku mati kau tinggal di mana? Nanti kalau aku mati nanti bisnismu apa? Dunia ini penting, tapi ada yang lebih penting. Setelah kita mati, kita akan bertanya, kau bersandar kepada apa? Yang kau sembah apa? Kita ajarkan dia bagaimana Ibrahim alaihissalam berdiri dengan sendirinya. Ayah tak bisa diandalkan. Orang kampung membakar dan memusuhi. Raja ingin mematikan dia, tapi hatinya tetap hidup karena dia bersandar kepada yang maha hidup. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Muhaimin, salah satu asmaul husna adalah ya muhyi, wahai yang menghidupkan. Ya mumit, wahai yang mematikan. Kalau hari ini aku hidup,
karena engkau yang memberikan aku hidup. Sampai masanya aku akan mati. Kalau hari ini ada yang mati, dia bukan mati dengan sendirinya, tapi karena engkau yang mematikan dia. Itu yang kita katakan selesai sholat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ibrahim alaihissalam merasakan itu. Pelajaran yang kelima, Ibrahim juga manusia. Ibrahim manusia biasa. Dia bukanlah malaikat. Kalau dia manusia bagaimana? Dia makan. Setelah makan, dia minum. Kalau ada makanan, ada minuman, apa yang terjadi? Ada libido seksual. Kalau begitu dia perlu menyalurkan hasrat seksualnya, ya. Maka Ibrahim menikah. Man istata'a minkumul ba'ah. Pelajaran yang kelima, wahai para pemuda. Man istata'a minkumul ba'ah. Kalau sampai usia kalian sudah bisa menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam menikah. Otak boleh cerdas, tapi hawa nafsu tetap ada. Hawa nafsu kalau tidak disalurkan kepada tempatnya, dia akan merusak otak, dia akan mengacaukan pikiran. Maka Ibrahim alaihissalam diajarkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh umat manusia. Nabi Ibrahim diakui dalam 3 agama. Agama Yahudi mengakui Ibrahim. Agama Nasrani mengakui Ibrahim. Agama Islam mengakui Ibrahim. Itulah mengapa dalam tasyahud, dalam syahadat yang kita ucapkan kama sallaita ala Ibrahim, karena 3 agama samawi menemukan titiknya pada Ibrahim alaihissalam. Tanyakan kepada orang Yahudi, tanyakan kepada Bani Israel, percaya kalian kepada Ibrahim? Ya, karena kami Israel. Ibrahim punya anak bernama Ishak, Ishak punya anak bernama Yakub, Yakub punya nama lain. Nama lain dari Yakub adalah Israel. Anak keturunan dari Yakub, Bani Israel. Yahudi mengakui Ibrahim alaihissalam. Bagaimana dengan Nasrani? Mereka mengakui Ibrahim. Karena Ibrahim punya anak keturunan, nasabnya sampai kepada Isa alaihissalam. Bagaimana dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, keturunan daripada Adnan, cucu cicit daripada Ismail, anak kandung daripada Ibrahim alaihissalam. Menyatu 3 nasab Nabi yang diagungkan. Yahudi memuliakan Musa, Yahudi memuliakan Musa, Nasrani memuliakan Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam diagungkan, dimuliakan. 3 Nabi, Musa, Isa, Muhammad bertemu nasab pada Ibrahim alaihissalam. Ibrahim menikah, lahirlah seorang anak. Tapi perjuangannya panjang, luar biasa. Apa maknanya? Kalian wahai anak-anak muda, man istata'a minkumul ba'ah, kalau ada di antara kalian yang sudah sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Pandanganmu akan tunduk, kemaluanmu akan terkendali. Kenapa? Karena engkau ibarat perahu yang liar, tapi pada saat itu sudah tahu kemana perahu akan bertambat. Sementara yang perempuan pula selama ini risau gelisah, karena nakhoda belum juga tiba. Tapi setelah tiba masanya, bertautlah 2 hati manusia, didoakan oleh orang ramai. Orang ramai berkata, barakallahu lakuma, wa baraka alaikuma, wa jama'a bainakuma fi khair. Ibrahim alaihissalam. Ustaz, kami ini mahasiswa, sedang kuliah di suatu kota. Bagaimana pendapat Ustaz kalau kami menikah? Bagus. Belanjanya dari mana? Ya saya tidak tanggung jawab. Tanya orang tua, kamu dapat kiriman? Iya. Calon mempelai perempuan itu juga dapat kiriman? Iya. Satukan antara 2 APBD. Maka kalian bisa menikah. Bahwa dulu bersusah-susah, ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, sakit-sakit juga kemudian. Bersakit-sakit dulu masa kuliah, nanti sampai masanya kalian akan senang, bahagia, sukses tadi, sukses kuliah, sukses kerja, sukses anak. Kenapa tidak? Wahai bapak-bapak, wahai orang tua, apakah kau rela anakmu berzina? Apakah kau biarkan anakmu berteman dengan yang tidak mahram demi hanya untuk menjaga kehormatan? Padahal ini perbuatan yang tidak diridhai Allah. Padahal engkau kaya, uangmu banyak. Kenapa kau tidak nikahkan? Ustaz, boleh nikah muda? Baik sekali. Kalaulah kita tahu nikah itu betapa baik hikmahnya. Kalau kita tahu betapa nikah itu baik manfaatnya.
mungkin kita juga akan cepat menikah. Pagi khitan, sore menikah. Tentu tidak secepat itu. Ada masa-masanya. Seorang sahabat Nabi bernama Amr bin As. Dia punya anak namanya Abdullah bin Amr bin As. Baca dalam biografinya. Jarak antara Amr bin As dengan anaknya Abdullah bin Amr bin As hanya 11 tahun saja. Kalau jarak antara bapak dengan anak 11 tahun, jadi nikahnya umur berapa itu? Artinya apa? Menikah baik, mampu. Bagi yang tidak mampu bagaimana? Faman lam yastati, siapa yang tidak mampu, fa'alaihi bisawm, banyak-banyak puasa sunat. Mimpi Nabi Ibrahim bukan dari setan, mimpi dari Ibrahim bukan igawan dan ingawan, mimpi Ibrahim adalah wahyu dari Allah. Anni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Anak Ibrahim bernama Ismail itu luar biasa. Kenapa anaknya berbakti? Karena dia juga dulu berbakti kepada orang tua. Apa kata anaknya? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallah, insyaallah kau akan dapati aku minas sabirin, aku sabar menerimanya. Bapak Ibu kalau mau ngetes anaknya berbakti atau tidak, pulang dari sini ambil pisau. Ya bunayya, wahai anakku, anni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku tadi malam, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu nak? Langsung dia pergi ke Pak Kapolres. Kepatuhan yang tunduk seorang anak bernama Ismail kepada ayahnya. Apa kata dia? If'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, insyaallah aku sabar menerimanya. Laksanakan ya ayah. Watallahu lil jabin, dia bawa anak itu ke atas bukit, sampai ke atas bukit, dibaringkan di atas altar, dan ketika pisau sudah terasa sejuknya di leher. Terasa sejuknya, dinginnya ujung pisau di tepi leher. Kalau mau merasakan, pulang di rumah, ambil pisau dapur, letakkan. Sudah terasa, tinggal menarik sedikit lagi. Tinggal menarik sedikit lagi. Tapi apa yang terjadi? Ayatnya dibacakan tadi. Fafadainahu bidzib'in azim. Kami tebus dengan sembelihan yang besar. Tiba-tiba datang malaikat membawakan seekor kambing. Itulah sejarah kurban. Nanti kalau jamaah haji, jamaah umrah sampai ke Mina, di dekat melontar jumrah, di atas bukit ada istana raja, Raja Saudi Arabia. Di tepi tembok ada tinggi sebesar tiang putih, ada kubah kecil di atas, kira-kira setinggi AC kita, nampak bulat. Disitulah tempat penyembelihan Ibrahim ketika membawa Ismail. Sampai sekarang tugunya masih ada. Tapi pengalaman saya membawa jamaah haji umrah, hampir tidak ada jamaah yang bertanya, Ustadz di mana tempat penyembelihan Ismail? Tak ada. Yang selalu mereka tanya, di mana tempat beli batu cincin? Di mana tempat beli ceret kuning dan celak? Itu artinya masyarakat masih minim kepedulian terhadap sejarah Ibrahim alaihissalam. Padahal di sana, untuk apa tempat itu? Untuk apa tugu itu? Untuk apa? Memangnya kita mau sembah? Tidak. Kita tidak menyembah tugu, tapi untuk apa? Mengenang bagaimana Ibrahim alaihissalam kepatuhan kepada Allah. Allah tidak minta kambingmu, Allah tidak minta ontamu, yang diminta Allah yang paling kau sayang. Allah tahu umat Muhammad ini imannya belum sampai ke tingkat Ibrahim, maka Allah tidak minta anak kita. Yang diminta Allah apa? Hanya seekor kambing 2.500.000. Kalau lebih mahal daripada itu tolong tawar. Masjid dekat rumah saya mematok harga, Ustadz Somad, kami dari panitia kurban 2.300.000 tambah biaya operasional 100.000. Kalau Ustadz mau berlapang dada, berlapang kantong ingin tambah 2,5 juta, bagus sekali. Karena panitia juga mau minum-minum kopi paginya. Kopi apa? Kopi luwak. Lalu kemudian mereka bertemu, berjumpa, dan kemudian bersilaturahim. Maka cuman 2,5 juta.
Nabi Ibrahim alaihissalam, anak yang ditunggu selama 86 tahun. Allah tidak minta anakmu, karena Allah tahu. Jangankan anakmu, kambing saja diminta kau protes. Allah hanya minta seekor kambing yang akan dipotong. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, salatlah. Kita sudah salat. Tapi ada satu lagi, wanhar, berkurbanlah. Orang yang cinta pasti ada berkorban. Kalau ada orang hanya berkata-kata saja, oh my dear, oh my darling, lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki. Buktinya mana? Enggak ada, bohong, ngomong kosong. Tapi ketika kau bisa tunjukkan bukti, beriman kau kepada Allah, ya. Sayang engkau kepada Nabi Muhammad, ya. Suka engkau kepada Ibrahim, ya. Apa buktinya? Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mana buktinya? Ini kambing. Untuk berapa orang? Kami satu rumah. Pelit sekali engkau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia berikan? Dia potong sendiri 63 ekor. Ambil pisau, potong. Ambil lagi, potong. Ambil lagi, potong. 63 ekor. Setelah itu dia ambil pisau, dia berikan kepada Sayyidina Ali. Ali, lanjutkan. Ali motong lagi 37 ekor. 63 tambah 37 ekor. Berapa? 100 ekor. 100 ekor kali 35 juta. Itu onta paling murah. Itu pun karena yang jual udah teman dekat betul. 35 juta onta paling murah. Kali 100 ekor. 35 juta kali 100 ekor. Berapa? 3,5 miliar. 3,5 miliar kalau kita belikan cendol berenang kita. 3,5 miliar kurban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau ada orang berkurban 3,5 miliar, orang kaya apa orang miskin? Kaya. Sekarang digambarkan Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat, bajunya compang-camping. Itu bukan Muhammad yang kita kenal. Muhammad yang kita kenal sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salah alaihi azkas salam. Dia berkurban 100 ekor onta. Kalau kau mau menunjukkan kau kaya, bukan dengan rumah yang besar. Kalau kau mau menunjukkan kau kaya, bukan dengan baju koko yang mahal. Kalau kau menunjukkan kau kaya, bukan dengan cincin emas yang 3-4. Kalau kau menunjukkan kaya, bukan dengan mobil yang mewah. Kalau kau menunjukkan kau kaya, berkurbanlah engkau 100 ekor onta. Begitu. Allahu Akbar. Dari bunyi takbirnya saya yakin. 1 ekor kambing kecil. Lalu kemudian tanggal 10 Zulhijjah, 22 Agustus, ini tidak boleh puasa. Justru hari makan. Apa yang dimakan? Makan hewan kurban. Begitu pagi motong, Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma taqabbal min fulan bin fulan. Yang paling afdal motong sendiri. Pisaunya dari bawah, naik ke atas, darahnya turun di ujung pisau. Inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ardi. Sebelum darah itu menetes dari ujung pisau sampai ke tanah, berapa detik darah jatuh dari ujung pisau ke tanah? Ada yang lebih cepat daripada cepatnya tetesan darah. Turun ampunan Allah untuk orang yang motong. Bismillahi Allahu Akbar. Tapi yakinkan Anda pandai memotong. Ada 2 urat yang putus, urat makan dengan urat nafas. Jangan sampai urat makannya putus, urat nafas nggak putus. Begitu tali dilepas, sapinya tegak. Yang belum terbuka hatinya menyembelih tanggal 10, tanggal 11. Nggak sanggup, tanggal 12. Nggak sanggup, tanggal 13. Nggak sanggup, habis. Tanggal 14 nggak ada kesempatan lagi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berkurban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak muda, pengorbanan, semangat berkurban. Selamatkan anak muda, selamatkan harta dengan berkurban kepada Allah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa sekali apa yang telah disampaikan oleh guru yang kita cintai, yang telah membuka kembali makna daripada peristiwa kurban dengan aktor utama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ternyata berkurban tidaklah sekedar memotong kambing, memotong sapi, memotong onta, tetapi bagaimanakah kita memotong nafsu kita, kecintaan kita terhadap dunia
dunia melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta dunia. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, kita masih ada beberapa segmen lagi yang akan kita lampaui. Selepas pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Nusaku spesial Idul Adha untuk kesempatan kali ini. Alhamdulillah tadi kita telah mendapatkan begitu banyak hikmah dari guru yang kita cintai. Di kesempatan kali ini sebagai penutup kita akan berdoa bersama. Mudah-mudahan kita adalah termasuk manusia-manusia yang dipilih oleh Allah untuk terus beristiqomah dalam tentu saja mematangkan kualitas keimanan kita. Akhirnya saya Agung Sulhak dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbana 'alaika tawakkalna, kepada Engkau kami berserah. Wa ilaika anabna, kepada Engkau kami akan kembali. Wa ilaikal masir, semuanya akan berpulang kepada Engkau ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda, berikan kami hidayah, wat tuqa, ketakwaan dalam hati, wal afaf, menjaga diri dari yang haram dan syubhat, wal ghina, berkecukupan. Allahumma ghnina bihalalika an haramik, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami menjauhkan diri dari yang haram. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki anak-anak muda kaum muslimin ya Allah. Allahumma ja'alhum min huffazil Quran wal hafizat, jadikan mereka para penghafal Al-Quran. Wa minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim, jadikan mereka orang-orang yang berjuang berjihad di jalanmu, menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin, selamatkan kami, selamatkan kaum muslimin. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, selamatkan kami, negeri kami dari malapetaka, bencana, narkoba, zina, perbuatan keji dan mungkar. Min baladina hadza khassa, dari negeri kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia secara khusus ya Allah. Wa min buldanil muslimina amma, dari negeri-negeri kaum muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mazlumina fi Falastin wa Rohingya, tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Palestina dan di Rohingya ya Allah. Allahumma ansur Islam wal muslimin, bantulah Islam dan kaum muslimin. Waqdhulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamatkan akidah anak-anak kami. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badannya supaya dia bisa menolong agamamu. Wa ziyadatan fil ilm, tambahkan ilmu supaya dengan ilmu yang benar ibadah menjadi benar. Wa barakatan fir rizq, berikan berkah dalam rezeki supaya kami bisa berkunjung ke Baitullah, supaya kami bisa berkurban, supaya kami bisa berinfak, berzakat, berwakaf dan bersedekah. Wa taubatan qablal maut, kami sadar dosa kami banyak, berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, curahkan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami ketika melewati sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan segala silap salah kami, tidak amal kami nanti akan dihisab di hadapan-Mu ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, ayahanda kami. Wali ummahatina, ibu kami yang sudah meregang nyawa melahirkan kami dengan tetes peluh keringat dan air mata, 9 bulan 10 hari mengandungkan kami, tak dapat kami balas budi baiknya ya Allah. Wali masyaikhina wali asatizatina wali muallimina, para guru-guru kami, ustadz kami, mereka yang sudah mendidik kami sehingga kami tahu mana yang benar, mana yang salah. Waliman hadarana, semua yang hadir di majelis ini berikan ampunan ya Allah. Waliman ghaba anna, mereka yang tidak datang karena uzur syar'i, maka berikan mereka kesembuhan kalau mereka sakit ya Allah. Rabbana zalamna anfusana, kami sudah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami termasuk orang yang rugi ya Allah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum
منا ومنكم تقبل يا كريم